Hai everyone, selamat datang kembali di acara International Day. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit bersama dengan salah satu guru bahasa Inggris, English teacher at our school, SMA Negeri 2 Mengui, yaitu dengan Mr. Sugi. Wow. Yeah, hi. Hi, how Hi, are you, I'm Mr. fine, Sugi? thank you. Selamat siang, Buco. Terima kasih sudah hadir di sini. Thank you so much for your invitation, so I can be here and then say something to you all. And then I really hope that at the end of this discussion, we can motivate the student to learn English more. Wow, thank you. This is the first time I hear you talk in a very complete paragraph of English. Thank you so much. Mungkin kalau di kelas sudah biasa ya dengar kayak gitu. Berarti hari ini kita mix ya bahasanya ya? Mix, yes. Hari ini kita bakal mix language, jadi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya juga. Kenapa? Supaya lebih gampang ngerti mungkin ya nanti. Juga menambah kosakata bagi kalian yang ada di rumah. Oke, Mr. Sugi, hari ini kita mau ngobrol yang santai aja. Kita akan membahas mengenai kenapa sih Mr. Sugi pilih bahasa Inggris. Artinya it's all about you, and then we will ask more about your drive. Why you choose this path of being a teacher kayak gitu. Well, thank you so much for the question. Yes. And then actually, I would like to say that your English is so perfect, right? Thank you. Perfect, guys. Being an English teacher is an option actually, like a choice of life. And then since I was kid, I have a big interest on language. Any language. Jadi any language. Any language, nggak cuma bahasa Inggris saja. Balinese, English, and then that's like my big interest. Big interestnya di situ. Yes, so that's why after I finished my study in senior high school, and then I continue my study to the university and then take the English program. So that is one of the biggest reason why I become. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak cuma bahasa Inggris ya, Mister ya, tapi hampir semua language. Saya pengen jujur sebenarnya ya, karena I was bad in the other subject. Oke. Jadi buat kalian yang merasa subjek satu kan cuma bagus di sebuah subjek, it's okay. Karena ujung-ujungnya pasti akan jadi sesuatu juga gitu loh ya, Mister ya. Yes. Oke. Lalu berikutnya, kenapa di antara semua language itu, why did you eventually choose English? Mungkin gini ya, Bu Choi ya. Orientasi saya mungkin future. Because Future, I believe at the time I thought that English will be very important and it will be common use for everyday conversation. That is maybe about 15 years ago or yes. About that. Okay. And then I think that English will be commonly used everywhere and by anyone. By anyone. Everyone. Yep. Okay. So that's why I really want to learn English more, and then I want to be an English teacher. So that's why by being an English teacher, I can share my knowledge to everyone. Kalau kita bisa simpulkan, kenapa Mr. Sugi menjadi guru? Karena Mr. Sugi ingin membagi, berarti sharing ya. Poinnya adalah sharing. Oke, terus selain bahasa Inggris nih, this is become your job, and then also become your passion also. Nah, selain itu ada nggak sih lagi hobi yang lain, Mr. Sugi? Tolong jangan bilang kalau bahasa Inggris itu hobi ya. Nggak hobi berarti, oke. It's like my way of life. I always use English every day when I talk to my kid, when I talk to my, I have some clients from overseas. Okay, in your family too? No, just some of my family member. Some of my family member. When I talk to them. Kemudian I always use English every day, almost every day. Jadi mungkin itu juga sebuah kunci ya. Jadi itu bukan hobi sebenarnya. Jadi way of life. Hobi saya yang sebenarnya adalah motor klasik. Siapa tahu ada yang suka motor klasik. Motor klasik, oke. Dan juga bonsai. You know why? Because it can reduce my stress and release my, my problem. Oke. Jadi kalau hobinya sepertinya lebih ke ini ya, lebih ke yang membuat stress release ya kayaknya ya gitu ya. Oke. Jadi ada bonsai dan juga ada motor klasik. So is it okay if I share to the people that watching this that you are a vintage person, I guess, from your hobbies? I'm a classic person. Oke, lebih tepatnya mungkin klasik ya, orang klasik ya. Kalau klasik sama vintage bedanya apa, Mister? Sama-sama tua sih. Sama-sama tua. Oke. Nah sekarang nih, Mister kan kita sebenarnya belajar bahasa pasti berkait sama budaya ya, Mister ya. Oke. Kalau dari yang Mister selama ini belajar bahasa Inggris, budaya apa sih yang paling menarik dari English ini? Well, kita tidak bisa membuat ini seperti polarisasi ya, antara dua kutub yang berbeda, budaya kita dan budaya
Saya Nggak bilang bisa budaya. di-compare Saya ya? tidak bisa bilang ini budaya barat, tapi saya bilang saja English culture. English culture, Okay, oke. because we have to be selective in choosing the culture, right? Oh, yeah, okay. And then we have some good thing from our culture and also bad thing from our Yes, culture. yes. And then in the other side, we also we can get like a good thing from the From, English culture, yeah, the English and then also the culture. bad thing. Oke. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita ambil dari English culture. Misalnya English culture, saja mereka itu lebih apa namanya apresiatif. Appreciative, artinya lebih menghargai, Yes. lebih menghargai, Lebih oke. menghargai. Jadi pernah nggak Anda lihat bule ketika Anda bicara dan dia menoleh ke arah lain? Never. Never. Oh, Never. they Because normally will- focus. Yes, they Yeah, will focus on you and then show that they pay attention to Pay what you say. attention. Mungkin Yes. kalau orang kita kayak apalagi Yes. yang sekarang ya kayak distracted sama smartphone I and see, everything. I see, Jadi kayak I see. kalau ngobrol itu nggak mau Yes. seeing eye to eye ya, gitu. Oke. Kemudian satu hal lagi mungkin the logical thinking. terus logical Jadi thinking kalau such as di English culture, saya bilang English culture ya, tidak ada itu yang namanya katanya-katanya. Kalau kita kan seringkali mengucapkan apapun dengan tanpa alasan dan Oh, hanya tanpa mengatakan fakta katanya. gitu Yes. ya, Jadi oke. mereka itu lebih logical thinking. Jadi ketika Kalau ada mereka faktanya, berbicara, mereka selalu melengkapinya dengan data dan juga fakta. Jadi oh iya iya. kita sebenarnya sudah punya hal-hal seperti itu, cuman we rarely use that. Rarely, jadi Rarely jarang use that. digunakan. Yes, kita jarang Jadi pakai itu. kita lebih banyak apalagi sekarang ya dengan musimnya sosial media, kemudian publik dibukakan informasi sebanyak-banyaknya, Yes, as many as information, tapi kadang-kadang akhirnya menjadi misguided I ya, see, seperti I see. itu kira-kira Mungkin saya ya. tambahkan sedikit ya, antara budaya dan bahasa itu sangat erat kaitannya. It is Yes. very closely related each other. Uh-huh. When we learn about the language, we have to learn the culture. And then when we learn about the culture, in the same time we also have to learn about the language. The language. Jadi saya ambil satu contoh. Ketika kita belajar bahasa Jepang, it will be very impossible for us If we do not know the Yes, culture, if we yes. know the culture, how the Japanese people greet the other, Yeah, yeah, how yeah, the yeah. Japanese people show their respect to the other. Karena Jadi, gestur itu penting ya. ya, Kalau sama seperti ketika Anda mau mengatakan salam dalam bahasa Jepang, kemudian Pasti Anda beda, shake ada, hand, ya. itu tentu saja tidak sesuai dengan konteks nggak budaya. pas, ya, Tapi ya. kalau Anda bowing atau menunduk gitu, membungkuk, itu memang culture-nya. jadi kurang lebih seperti itu, Seperti- Mbak. Kalau sekarang di English culture ini, kalau habit yang paling gampang kan ya itu ya, Shaking introduction, hand, yes, greetings. Kalau di English culture gimana orang greeting misal? Sebenarnya yang bagus tuh, yang benar gimana? Ada gini nggak ya. sih greeting yang benar kayak gitu? Well, I mean like this. In every language, they have two types of language: formal language and informal language. Formal language Yes. dan informal Cuman language. kalau dalam English culture, Mm-mm. it depends on the situation and condition. Kalau misalnya saya sama Bu Cok ketemu atau settingnya itu di pantai, ketika kita ingin membuka pembicaraan, tentu saja nggak bisa saya langsung mengatakan siapa nama kamu. Oh iya iya iya. kita di Jadi sini. awkward ya kalau kayak Yes, gitu ya. tapi Jadi it depends canggung. on the situation and condition. Probably Okay. if the setting is in the beach, I can say, oh that is a very nice beach, isn't it? Kalau misalnya Bu Cok merespon, itu artinya Terbuka jalannya. obrolan bisa kita lanjut. Oke. Tapi kalau tidak ada respon, berarti I have to go now. Oh berarti kalau kita misalnya di Iya. situasi yang informal, berarti greetingsnya nggak perlu hello how are you itu nggak usah atau gimana? Bisa saja, Tapi untuk membuka jalan untuk Yes. untuk melanjutkan pembicaraan gitu ya, Mister ya. Oke. Berarti greetingnya pertama gimana, Mister, kalau sana yang kayak gitu? ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau sana di pantai, berarti Yes, tadi ya, gimana? seperti that's very nice beach, isn't it? Oh, nice beach is in it. Yes, Oh iya iya nice iya. beach, isn't it? Kalau Atau- misalnya Anda di mall misalnya, wow, that is so expensive, isn't it? Iya, Jadi iya, iya. Anda bisa membuka pembicaraan dengan sesuatu yang ada di sekeliling Anda. Di sekeliling kita dulu ya. Oke, is it true that I heard in English culture there is a big no in asking for your age or Oh, asking iya. for religion, asking for marriage status? Itu sebenarnya katanya forbidden ya, kayak sebenarnya kalau untuk orang yang belum kenal gitu gimana sih? Bukan forbidden dalam artian tidak boleh sama sekali. Itu boleh sesuai dengan seberapa dekat kita dengan lawan bicara kita. Oh gitu. Kalau misalnya baru kenal gitu, Mister, gimana? Of course, that is not good. Not okay ya Not kalau kita polite, hanya not seperti itu polite ya. for us to ask that such kind of Istilahnya not polite, tidak Yes, sopan not gitu polite, ya. yeah. Oke. Soalnya kalau Indonesia kan kayak Ya. kamu udah nikah atau Apalagi gimana? orang Bali ya biasanya Iya. ingin gaji atau segala macam. That is big no, right? Big no ya, benar-benar. Jadi termasuk juga soal salary ya. Yeah. Soal Yes. pekerjaan mungkin bisa, tapi soal salary itu tidak dianjurkan untuk bertanya dalam pertemuan pertama gitu mungkin, I see. Mister ya. Yes, something like that. Something like that. Oke. Kemudian ketika kita ke sebuah negara gitu, kita kan perlu belajar soal selain culture dan bahasa. Yeah. Nah, menurut Mister nih ada hal yang mengganggu saya. Nih, kenapa ya kalau orang luar ke Indonesia ini mereka kayak
susah belajar bahasa Indonesia gitu. Sementara kalau kita yang lebih banyak belajar bahasa mereka itu kenapa ya misalnya kayak gitu? Itu sebenarnya terbalik menurut saya. Terbalik karena berdasarkan penelitian ya, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang sempurna. Oh ya? Iya, dibandingkan okay. dengan struktur bahasa Inggris. Misalnya gini, untuk mempermudah atau memperjelas maksud saya seperti ini. Bagi orang-orang yang sama sekali tidak pernah belajar bahasa Indonesia sebelumnya ya, ketika menemukan satu kata, misalnya saja satu pengucapan mereka paling tidak akan mirip-mirip. Misalnya mereka akan mengatakan satu atau atau sejenisnya. Sekarang bayangkan dengan ketika bagi anda yang sama sekali tidak pernah belajar bahasa Inggris, kemudian menemukan kata one. Saya yakin sebagian besar di antara mereka tidak akan pernah membaca atau one gitu ya. One, tapi mungkin akan mengatakan one. Jadi secara struktur sebenarnya bahasa sebenarnya lebih gampang dipelajari, lebih sempurna dan lebih mudah untuk dipelajari. Gitu. Ini jadi, miskomunikasi sebenarnya. Gitu. Ya. Mungkin karena budaya kita mungkin misalnya terlalu friendly ya. Jadi kita kayak belajar, yang belajar sama culture mereka ya. We always think that whatever comes from outside of our country cool. is better. Is better. Ya, benar-benar. Berarti kita in one page ya untuk itu, bahwasanya kadang-kadang kita merasa bahwa itu terlalu overrated ya kadang-kadang kalau. So that's the reason why I say that understanding our own culture is very important. Very important. Jadi memahami budaya kita sendiri itu penting sekali gitu ya artinya. Nah, sekarang Mr. Sugi kan tadi Mr. Sugi bilang bahwa kayaknya dalam nantinya nih bahasa Inggris akan penting. Kenapa? Nah, sekarang menurut Mr. Sugi kenapa sih penting bahasa Inggris ini gitu? Bukan karena Mr. Sugi gurunya ya, cuman kayak sebagai as a person, berarti kan 15 years ago Anda sudah merasa bahwa itu bakal penting nih. Well, from the beginning of our discussion, I never say that English is the most important thing ever. Saya tidak pernah mengatakan bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting. No, one of the most important thing that we have to learn, right? Kenapa ya? Tentu saja karena kita sudah ada di era globalisasi. Ya. Dan mau tidak mau, you like or dislike, you have to learn English. You have to know English, you have to understand English, and then you have to use English for communication. No, jadi intinya karena masalahnya akan menggunakan itu dalam bahasa. You will use that to survive in the future. To survive, yes. Better for you, and I mean like this. If you understand English, it will be easier for you to get job. Yes, to get job. When we talk about the company that can be found in Indonesia nowadays, most of the company, especially for the interview, they will use English. Gitu. Especially for multinational sih pasti ada syaratnya ya, kualifikasinya pasti bisa berbahasa Inggris gitu biasanya ya. Oke. Nah, kemudian kalau dari selama ini Mister belajar bahasa Inggris, kita kembali ke masalah budaya tadi. Ada nggak sih budaya tertentu yang spesifik make you fascinate about that culture gitu, dari Western, dari English? Ya, seperti yang saya ucapkan tadi, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari mereka. Salah satunya adalah yang saya bilang tadi. Misalnya saja, they are logical thinking. Mereka itu berpikir lebih logis berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan data. Kemudian mereka lebih self-confidence. Self-confidence, oke. Kemudian mereka lebih apresiatif, jadi mereka lebih menghargai lawan bicara mereka. Jadi kalau kita biasanya kalau ada orang ngomong paling-paling kita flat ya. Iya kayak. Yes. Kemudian ada lagi satu yang mungkin bagus sekali dan perlu kita tiru adalah gini. Mereka itu lebih ekspresif. Yes. Kalau orang kita kan ngomong suka atau nggak suka itu sama flatnya kan. Flat gitu. Tapi kalau based on the English culture, they will be more expressive. Jadi kalau mereka nggak suka, mereka mungkin akan mengernyit atau sesuatu ya, something ya. Kalau nih sekarang saya balik nanya ya, saya yang jadi hostnya sekarang. Kalau menurut Bu Cok sekarang ya, boleh nggak kita berbahasa Inggris dengan logat atau aksen Bali? Boleh nggak kira-kira? Of course, why not? Kenapa kira-kira Bu? Because it's our own culture. I mean, like itu kan bahasa sama kayak orang beringgris dari India atau Singapura, they have their own dialect with it. Jadi kayak rasa itu jadi keunikan sebenarnya gitu. According to my opinion kan gitu. Ya, seperti yang Bu Cok sampaikan tadi ya. Jadi tidak masalah even you speak up in Balinese accent. When you speak up in English and you use the Balinese accent, I think that is not big problem. Okay? Mungkin di dunia ini bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang unik. Kenapa? Karena bahasanya sama, yang kita pelajari satu bahasa, tapi dengan gaya dan aksen yang sangat berbeda. Kalau zaman dulu ya, ketika saya SD atau mungkin SMP,
mungkin guru itu hanya menjelaskan ada 2 aksen dalam bahasa Inggris, yaitu British accent and American accent. Dimana katanya, saya masih ingat penjelasan guru saya, kalau American accent itu lebih simple dibandingkan dengan British accent. Tapi sekarang ini tidak hanya ada 2 aksen itu saja. Banyak ya, ada Ya, Australia, tapi yang paling Singapore. terkenal itu adalah tentu saja Singaporean accent. Singaporean Kalau kita accent. singkat dengan Singlish. Singlish, ya, ada Singlish, Australian ya, accent, benar-benar. India accent, dan juga mungkin akan ada Bali accent. Bali accent. So that is not big problem. No big problem. problem. Oke, sekarang Mister dalam bahasa Inggris sendiri, kan ada hal-hal yang bikin susah nih bahasa Inggris, kayak grammar, kemudian ada tenses gitu ya. Ada nggak Mister tips dan trik bagaimana sih belajar tenses atau grammar, atau gimana sih orang belajar bahasa Inggris? Apakah dia harus speaking lebih cepat, atau reading, atau writing, atau gimana sih sebenarnya? Yeah, thank you. That is a very classic question actually, Yes. and then many people ask me that such kind of question because I'm an English teacher. And then begini ya, kalau ngomongin masalah tips atau trik dalam Belajar bahasa Inggris ya, itu Anda akan temukan bahkan mungkin ratusan atau bahkan Tips dan ribuan trik. tips di internet, di sumber-sumber Oke, lain, atau oke, mungkin oke, di oke. buku, atau mungkin dari guru bahasa Inggris Anda. Tapi pada kesempatan ini, in this nice occasion, I just would like to share you some tips that really found in that book. Oke. Saya akan men-share ke kalian beberapa tips yang mungkin tidak terlalu umum dan mungkin agak susah ditemukan di beberapa buku. Oke, ya. so this is Okay. a very special So this tips. is based on my experience, and then also based on my observation in the class. Observasi di Yes. kelas ya, oke. Ya, secara umum ada beberapa. Yang pertama itu adalah use it. Use it, Yes, use it. just use it. So far, many students just busy to learn and to study the language. Oh, And hanya then- dipelajarin aja tapi nggak dipakai gitu and ya, then oke. the teacher busy to teach the theory to the student. Oh, jadi But gurunya they ngajar forgot- teori, Yeah, they forget to use the language. use the language. You know, use for what? Of course, for communication. Conversation, right? For yeah. communication, and then there's like misunderstanding about communication. So far, we just understand that communication just talk or speaking, right? Sebenarnya komunikasi itu kan ada 2, ada yang verbal, Ada yang non-verbal. non-verbal. Kalau verbal mungkin speaking integrated dengan listening. Tapi kalau dia non-verbal, menulis. Writing. Saya punya seorang teman yang selalu menulis puisi. Dan dia berkomunikasi melalui puisi. Oh, iya, Jadi iya, ingat, iya. komunikasi itu bukan hanya speaking saja, tapi juga dalam bentuk tertulis. Oke. So we have to use the language. Use, mau itu di writing, mau itu di Yes. speaking, mau di mana aja gitu Yes. ya, oke. Kemudian tips yang kedua adalah easy going. Anda nggak boleh baper. Oke, baper gimana Ya, maksudnya? Anda nggak boleh baper kalau belajar bahasa Inggris. Oke. Kalau benar nggak usah besar kepala. Oke. Kalau salah juga nggak usah minder. So just let it flow naturally. Oh, jadi Oke. mau salah nggak apa-apa, Yes. mau Mistake benar is juga nggak very- usah ngerasa kayak perfect banget gitu ya. Mistake is very common in the process of learning. Jadi Kesalahan yang itu harus biasa. ya, Oke, ditanamkan pada diri siswa. Oke, yang kemudian kedua adalah do not study too long. Oh, jangan Ingat belajar ya. bahasa Inggris terlalu lama. Saya tekankan do not study too long. Study, Uh-uh. bukan menggunakannya. Kalau menggunakannya seumur hidup boleh. Iya, tapi Tapi mempelajari. You don't need to study that too long. Oh iya. Karena iya. gini, kuncinya adalah belajar bahasa Inggris itu harus sering. Sering dipakai. Bukan seberapa lama Anda belajar bahasa Inggris, tapi Seberapa sering. Ingat belajarnya, bukan menggunakannya. Uh-uh. Oke. Kemudian, nah ini yang sulit. Yang terakhir, tips terakhir ini adalah no learning target. Learning? No Oh, learning no target. learning target. Oke. Oh, Tidak maksudnya ada dia nggak punya target belajar gitu. seharusnya. Oh. Anda tahu kenapa di sekolah formal proses pembelajaran bahasa Inggris selalu gagal? Iya. Karena kita selalu terikat oleh target. Oh. Ya, tapi that's very hard for us to do that because we have The system. basic competence, and then we have to fulfill, and then we also Yes. have the curriculum, right? Curriculum, Jadi yes. akan sangat sulit kita mengajarkan ke anak tanpa target. Target. Oh, jadi kalau seandainya kita maunya belajarnya A Ya. sampai B dulu, tapi nggak bisa karena harus perfil sampai F gitu Anda ya. tidak bisa mentargetkan, misalnya dalam minggu ini harus belajar satu materi, tidak bisa. Kita harus apa namanya? Slow gitu ya. Biarkan itu mengalir secara alami. Proses pembelajaran itu tidak bisa dipaksakan. Oh, Jadi ya. kurang lebih itu tips yang mungkin jarang Anda temukan di buku-buku lain. Yes, I rarely just hear. I mean, like this is the first time I hear about that Yes, kind of yes. tips. Karena biasanya kan orang ngomongnya kan pakai vocabnya, kosakatanya tambahin apa sudah segala banyak sekali macam, di udah buku-buku, biasa ya. sudah ketemu deh tips seperti itu di buku. Cuman Iya. ini ya berdasarkan pengalaman saja. Pengalaman pokoknya intinya dipakai aja. Jadi kalau bahasa Inggris itu seharusnya digunakan dalam berkomunikasi gitu ya, Mister ya. Nah sekarang dalam bahasa Inggris sendiri nih, Mister, ini kan kaitannya erat sama dunia pariwisata ya, Mister ya. Oke. Nah sekarang apa nih pesan-pesannya Mister untuk
siswa kita yang entah itu jurusan bahasa, jurusan IPA, IPS yang memang fond of English, Okay. mereka harus kuliah kemana? Atau mereka harus hanya belajar bahasa Inggris lalu bergulat sama pariwisata aja? Atau gimana? Apa sih masa depannya bahasa Inggrisnya selain menjadi guru dan pariwisata? Sebenarnya bagi orang awam ya, bagi orang awam mungkin dua pekerjaan itu yang selalu ada di pikiran Iya, mereka. kalau Ketika masuk ke mereka, jurusan bahasa Inggris. Berpikir tentang mau jadi apa setelah tamat kuliah bahasa Inggris. And actually the scope of the job is widely spread out. Oh, jadi sebenarnya luas banget ya yang di luas rumah. Jadi mungkin gini, kalau untuk pesan saya bagi siswa-siswa kita, terutama di sekolah kita yang mau melanjutkan ke manapun jenjangnya ya, ikuti kata hati Anda. Kalau memang Anda suka, you have a big interest on English, you have to continue that. Oke. Kemudian kalau Anda sudah di kampus nanti, mungkin hanya ada 3 pesan saja. Oke. Yang pertama, enrich yourself with the skills. Dengan skill, Yes. oke. Tolong perkaya diri Anda dengan skill apapun. Kalau misalnya Anda pengen jadi bartender ya. Nggak cuman bahasa Inggrisnya tok Yes. gitu ya, oke. Kemudian yang pertama itu ya, perkaya diri Anda dengan skill. Kemudian yang kedua, perkaya diri Anda dengan atau give yourself like a additional value. Additional value, tambahan, nilai tambahan gitu by ya. mastering foreign language. Saya nggak bilang English. Oh, foreign jadi. language. Oh, oke, artinya Bahasa ada asing. bahasa lain lagi yang Anda pelajari. Oke, terus udah gitu. Dan pesan saya yang ketiga, apapun yang Anda kuasai, baik Anda punya skill selangit pun, kemudian Anda punya bahasa sehebat apapun, don't forget about your identity as a Balinese. Iya, jangan lupa sama budaya kita. identitas dan budaya kita. Oke. That's it, that's a wrap. Thank sudah you, ya? Oh, sudah. sudah. Oke, Thank you very much. Saya pikir baru Mr. mulai Shugi. loh. Oh enggak, sudah selesai. Oh, Mister. iya, thank you. Kelamaan durasinya ini. Tapi baru selesai, udah gini-gini dari tadi. Oh sudah ya, sudah selesai ya. Oke, kamera ya. Oke, thank you very much Mr. Sugi sudah sharing, sudah datang dan ngobrol bersama dengan kami di tim International Day. We will be looking forward untuk yang berikutnya lagi nih. Kapan-kapan lagi mungkin kita bisa main games or something more interested than just talking like this. No, I'm so happy for your invitation today because, well, this is for the first time for me to know Yes. that your English is so cool, right? Oh, thank And then I you. think one day you can replace me in the class if I cannot come to the class, right? Wow, thank you. Oke. Okay. Oke, itu dia teman-teman di rumah, mudah-mudahan bisa menikmati ya tayangan kita hari ini ngobrol-ngobrol sama Mr. Sugi. And remember, English is easy. Sampai jumpa di tayangan International Day berikutnya. Bye. Karena berdasarkan penelitian ya, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang dibandingkan dengan Ya, kalau orang luar di Indonesia ini mereka kayak susah belajar bahasa Indonesia gitu. Karena kalau kita akan ngobrol-ngobrol sedikit bersama dengan salah satu guru bahasa Inggris, English teacher at our school. Sama lagi tuh. Kamu barusan. Kamu jadi hampir itu lagi. Wah, nangis semuanya. Gimana sih? Oke. kontekan ya. Kontekan apa? Oh. Ya, kamu masih bisa. Pertanyaannya loh dari aku. Ya. Itu kan boleh kan buat kita. Boleh. Pesannya cerdas. Oh wow. Exit.